Dulu tanggal 9 Agustus tahun 1923 itu Sabdodadi berdiri yang awalnya dengan nama Kelurahan Keongan pada saat itu, dan kantornya pun berada di Kampung Keongan. Seiring perjalanan waktu di tahun 51 setelah merdeka itu berubah menjadi Kelurahan Sabdodadi. Itu karena ya pergantian, ada beberapa kelurahan itu yang digabung dari 3 kelurahan menjadi 1. Sedangkan untuk Sabdodadi itu menurut cerita tidak mau digabung dengan kelurahan yang lain karena punya identitas tersendiri. Bahwa di awal pemerintahan Ngayut Jokarto Hadiningrat pada saat itu bagian daerah Sabdodadi itu dulu belum menjadi desa Sabdodadi. Bahwa di pemerintahan Ngayut Jokarto Hadiningrat Sri Sultan Hamengkubuwono itu di wilayah kelurahan ini adalah namanya Kelurahan Keongan. Kelurahannya adalah Keongan. Yang juga tempat kelurahannya itu juga di desa Keongan. Nah, tahun 1923 niku wau lurah ning urung dicari. Lurah pertama Kelurahan Keongan tahun 1923. Mula kula tulisi Wignya Hanggandeng Haruming Praja. Niku ngandung maksud praja niku setunggal. Gitu. Harum songo. Gandeng loro. Gitu. Wignya telu. Dadi le maca saka mburi 1923. Bahwa pada saat Keongan itu terkenal dalam pembuangan itu dekat dengan pemerintah kabupaten pada saat itu. Pada saat itu pemerintah Sabdodadi kalau sekarang, dahulu Keongan itu adalah lapor di kabupaten bahwa di Keongan maju pembangunan pesat sekali, tapi pada saat itu ada hama yang sangat merusak, yaitu hamanya adalah keong. Sehingga pada saat itu langsung diadakan semacam pemberantasan keong. Ya. Itu makanya namanya Keongan. Nah, tahun 1924 niku Mbah Parto Dikromo surut kecelakaan numpak kuda niku wau dawah. Nah, saderenge dawah niku kula sampun matur bilih Kelurahan Keongan niku kena ama keonge kathah. Matur ndara Kanjeng Bupati, duh Kanjeng, nggen kula niku wau nandur pari ora urip dipangan keong. Ha, Gusti Kanjeng Bupati ngendika nandura karang kitri. Klapa utawa wit sawu. Klapa ki ana ketiga rendenge awoh terus. Di sana di Keongan itu hanya berjalan kelurahan itu tahun 23. Tahun 23 sampai tahun 51 itu untuk Kelurahan Keongan. Karena ada suatu perubahan, yaitu perjalanan waktu, karena kelurahan terlalu banyak. Kalau sekarang Trirenggo itu 3, Sumberagung itu dulu kelurahannya 4, Trirenggo itu 3. Nah, di Sabdodadi dimohonkan, kalau sekarang seperti itu regrouping, tidak terlalu banyak kelurahan, harus dikelompokkan. Yang lain Trirenggo itu 3 kelurahan jadi 1, jadi Trirenggo. Kalau yang namanya Sumberagung itu ada 5 kelurahan jadi Sumberagung. Tapi Sabdodadi pada saat itu kekeh, nggak mau untuk regrouping, untuk bergabung. Karena dirasa pada saat tahun 51 di desa Sabdodadi yang sekarang, kalau dulu yang namanya desa Keongan, ini adalah sudah banyak berprestasi. Dulu kelurahan itu tugasnya pamong itu Jogoboyo dan sebagainya itu mungkin administrasi belum jelas, apalagi berpikir tentang pembangunan juga belum jelas. Tapi Sabdodadi setiap ada musyawarah mensosialisasikan, jadi bicara. Setiap bicara dengan masyarakat, bermusyawarah dengan masyarakat, bersosialisasi, nyabdo, berbicara dengan masyarakat itu selalu dadi. Sekarang kelurahannya dinyatakan diganti
arah Desa Sabdodadi. Nah niku terus akhirnya ngelengkapi niku wau prabot-prabot niku wau dadi carike wonten gitu. Lurah pun wonten niku wau ya terus kalian sosial wonten lajeng kaum Besle niku mudin din gitu. Terus kemakmuran rin badhe pun babungan Timbulharjo mboten purun karena apa Sabdodadi niku kelurahan cilik Keongan niku wau ning kasih kathah gitu ming kelurahan kira 1 kilometer persegi gitu nggih. Nah niku lah dadi kelurahan Sabdodadi. Lurahnya yang pertama untuk Sabdodadi itu adalah Bapak Siswoyo, itu dari Pedukuhan Manding sini di daerah Ndawang ini, itu lurah yang pertama. Lalu lurah yang kedua Sabdodadi ini Bapak Binarjono. Lurah yang ketiga adalah Ibu Siti Fatimah, itu adalah lurah yang ketiga untuk Sabdodadi. Ya. Zaman semanten menika runtuhnya Mojopahit Brawijaya agama Hindu. Menika ingkang ngetan nika dateng Bali. Ajeng idik mlayu ngidul dateng Gunung Tengger utawa Bromo. Ah, wonten ingkang nilen nderek para wali. Ah, kebetulan niku garwa dalem Brawijaya niku keplayu nilen ning njujuke teng Sanggrahan. Dusun Sanggrahan leresipun wetan kelurahan Sabdodadi. Lah teng riku lah mesanggra Gusti Brawijaya Putri. Nah niku nemakaken belik belik mata air dalam arti kangge minum, kangge istilah nyuci pakaian. Rikala zaman semanten Gusti Brawijaya Putri ya beto abdi kalih. Menika gandeng salah persepsi nggih. Abdinipun menika kembarnya sampyuh padha ambuhe nggih. Nganti rano kalah menangi. Nah, ngeluarkan Jogro, namanya desa Jogroho. Nah, gandeng rumiyin niku istilah meditasi niki topo, ngenturke topo. Nah niku Woi Kidul Sendang niku dusun Guntur. Nah, pengageng Kraton Ngayogyakarta menika utusan Demange Kaleca wonten Neca Sabdodadi kalih Demange Penatus wonten Dukuh. Karena Demang Penatus niku Dukuh wonten Dukuh. Nak Penatus niku bawane namung 100, nak penewu 1000. Nah, supados ngluru nak yenaken dateng Mangir. Karena Mangir niku pinten-pinten pasowanan, pinten warsa mboten sowan dateng ngersa dalem Panembahan Senopati. Akhire diparingi bala sak cukupe nglarah dateng Mangir. Sampai di Palbapang, Bantul, Kidul Bantul, 2 kilo dari pemerintahan Bantul. Niku dipimpin Demange Palbapang kali Demange Mayungan, akhirnya Andong Yuda. Demange Kaleca kali Demange Penatus kawon kalah siap ngoten mawon. Mlajar ngalerengitan teng dusun Tegal Karang niku. Nah, adus wonten belik menika wau, tatu-tatune wau saged saras. Nggih, toyane ngantos Bacin Banger. Nah, Tegal Karangnya tidak suwe desa Bangeran. Anak daripada Diposono ini ya, ada yang namanya anak yang ragil, namanya Eyang Anom, namanya Ronojoyo. Karena sudah besar, disuruh pergi untuk meninggalkan Neco, tapi diberi sangu pada saat itu adalah Kambil Gading. Kambil Gading besok supaya ke tempatmu itu dinamakan Gading.
setelah Eyang Anom berada di Gading ini, di Manding ini ada suatu kegiatan pro kontra. Yang ada pro kontra ada di sebelah timur jalan dan di sebelah barat. Yang di sebelah timur itu dipimpin oleh Brojosoro, oleh pemimpin namanya Brojosoro. Yang sebelah barat ini Mertodongso. Ini selalu bersaing. Yang terakhir saingnya adalah Katosan. Tadi yang di sebelah timur jalan itu juga belajar bela diri, di sebelah dijadikan tren. Jadi sekarang ada yang terbaik mana, diadu. Setelah diadu satu kalah, yang satu semua menjadi seperti tawur besar. Tawur besar, lalu Eyang Anom, yang Pronojoyo itu dia di sini orang yang terkenal, lalu didatangi oleh Pronojoyo atau Eyang Anom. Apa kok terjadi seperti tawur seperti itu? Apa awalnya? Awalnya adalah dari jur-juran, manding-mandingke. Sekolah pertanian, sekolah membuat rumah, itu jur-juran manding-manding. Sekarang nek manding-manding baik nggak apa-apa, tapi nek manding negatif jangan. Sesuk nek ana zaman manding iki jenenge nama jur-juran, saingan, ini dulu besok dijadikan desa Manding karena manding-mandingke. Nah, sekarang anak daripada Eyang Anom itu juga punya anak, karena juga besar juga, disuruh untuk menempati di posisi sebelah timur sungai. Itu di situ itu adalah namanya Manding Serut, karena dia anaknya itu menjadi Putut Serut. Putut Serut itu seorang sakti. Anaknya Pronojoyo namanya Putut Serut. Ya. Namanya kalau sekarang cikal bakal Putut Serut itu menjadi Pronosuto. Jadi anak Pronojoyo itu di Manding, anaknya Pronosuto berada di Kadibeso. Nah, di Kadibeso itu ada kegiatan, Pronosuto punya ahli seni, belajar kesenian, tari-tari dan sebagainya. Nah, ini para pemimpin pada latihan maupun terlatih pentas itu tertarik karena para pemimpin didatang supaya di wilayah Kadibeso. Jadi di wilayah Manding Serut dulu belum Kadibeso. Lalu dia bahwa ini sudah bisa menari baik, menari jadian baik, menari tari gambyong baik. Jadi kalau besok namanya desa ini jangan kan Manding Serut tapi tambahi Kadibeso. Kadi itu adalah mencari, bekso itu nari. Jadi belajar menari. Nah, wonten niku gandang pirang pepanggihan niku mboten ngraboso ngetan. Nah niku terus do kembul bujono, suka parisuka. Nak rumiyin suka parisuka nganggo istilahipun jejogetan. Tambunge beksa, ngeten nggih. Mula dikonten dusun Kadibeso niku wau nggih beksa para prajurit niku wau. Nggih. Nah dilalah prajurit niku wau ana gandes lurus kaya dene kembang utawa benang sutra, kain sutra. Mula wonten desa Sutran yang pada saat itu Belanda menanam murbei. Murbei itu untuk makan ulat sutra. Karena terkenal karena di situ dipilih menjadi untuk tanaman sutra itu karena tanahnya itu tidak bisa diairi, jadi hanya tadaudan. Maka ditanduri murbei lalu dijadikan untuk ulat sutra. Maka sampai terkenal desa itu menjadi desa Sutran. Lalu ada tanah lagi yang tidak bisa ditanami di sebelah baratnya. Ini aja ditanami, kalau dulu kan zamannya dulu kan masih senang di makam loh. Di sebelah baratnya Sutran itu masih satu peduan Kadibeso. Itu ditanami pohon yang namanya pohon bunga-bungaan ya. Ada bunga melati, ada bunga kenongo, kantil. Karena juga terkenal di situ, maka di situ namanya desanya ada Desa Kembang. Lah masake nang lere desa Kembang niku wau desa Belukan, mese teng riku buluke kathah teng Belukan niku wau. Di sekitar tahun 20-an 3 sebelum tahun 2003 sebelum desa Sabtodadi di suatu wilayah di Ndukuh itu adalah ditumbuhi oleh pepohonan bambu. Lah bambu itu adalah untuk rumah yang namanya blekok. Jadi sampai setiap dapuran pring itu adalah banyak blekok, tapi
Blok itu berumah di Desa Guwukan. Jadi pada saat itu setiap orang besar datang ke Bantul, ke Jogja, mikir mampir di Desa Guwukan. Setelah datang di situ, Gawok itu adalah gumun. Wah, kok kaya ngono apike. Membicarakan tentang sejarah terbentuknya Kelurahan Sabtodadi, berarti kita sedang membicarakan tentang perkembangan suatu kelurahan yang awal mulanya bernama Kelurahan Keongan. Di sisi lain, kita juga sedang membicarakan tentang masyarakat yang sangat responsif terhadap berbagai kebijakan pemerintahan pada waktu itu. Yang pertama, ketika kita membicarakan tentang Kelurahan Keongan, berarti kita membicarakan juga tentang pemerintahan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang pada tahun 1918 itu mencanangkan program reformasi agraria di wilayah kekuasaan Kesultanan. Dan sebagai bentuk respon yang positif terhadap kebijakan tersebut, 5 pedukuhan di sekitar Keongan ini bersepakat menjadi satu dan memilih nama Keongan sebagai kelurahannya. Kemudian beberapa waktu kemudian, setelah kemerdekaan Indonesia, atau mulai 1946, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ini membuat satu program untuk mereorganisasi desa. Dan sebagai respon positif dari Kelurahan Keongan, mereka tidak bersedia untuk bergabung dengan kelurahan yang lain, tetapi tetap konsisten dengan formasi kelurahan yang sudah ada. Dan kemudian bersepakat untuk memilih nama Sabtodadi berdasarkan pada pengalaman masyarakat sendiri bahwa ketika ada dawuh atau ada perintah dari pusat, mereka akan berusaha untuk mewujudkannya dengan bergotong royong. Saya rasa ini menjadi nilai positif yang perlu untuk dipahami masyarakat, baik itu Sabtodadi maupun luar Sabtodadi, bahwa konsistensi ini diperlukan terutama untuk nyengkuyung atau mensupport, mendukung pemerintahan yang ada. Jadi Desa Sabtodadi ini unik ya, ketika kemandirian itu menjadi salah satu basis dari desa, ini semuanya ada di Sabtodadi. Sabtodadi itu kini menjadi muara dari pelestarian potensi-potensi budaya yang ada. Didahului dengan adanya desa budaya, kemudian desa wisata, desa prener, dan kemudian ada desa prima, itu kemudian menjadikan Desa Sabtodadi menjadi desa mandiri budaya. Dengan adanya tindakan-tindakan upaya pelestarian potensi budaya yang sudah ada, itu akhirnya muaranya untuk kesejahteraan masyarakat yang basisnya adalah dari potensi yang ada di desa tersebut. Untuk pelestarian sendiri juga dilakukan terhadap beberapa situs atau benda yang kemudian itu disinyalir memiliki keterkaitan budaya dengan sejarah, keterkaitan dengan sejarah yang ada, yang berkembang, cerita itu berkembang di masyarakat. Seperti dengan adanya Sendang Tirto Kamulyan, kemudian ada Watu Kenteng dan Watu Lumpang, itu mereka sesuai dengan kapasitas mereka, itu mereka berusaha melakukan beberapa tindakan pelestarian. Berkaitan dengan toponimi atau asal-usul penamaan daerah-daerah yang ada di Sabtodadi itu juga sangat menarik. Karena apa? Karena berbagai varian cerita, baik itu dari alur, kemudian tokoh, latar belakang, ini dapat kita temukan di sana. Tetapi secara umum ini nanti akan didominasi oleh satu topik utama atau tema besar, yaitu tentang kontestasi. Bagaimana masyarakat atau generasi pendahulu Sabtodadi itu ingin menuangkan gagasannya dalam bentuk tradisi lisan, dalam bentuk cerita yang diwariskan secara turun-temurun agar anak cucu mereka itu dapat hidup berdampingan dengan baik.